wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah yang memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga pada pagi hari ini kita termasuk di antara hamba-hambanya yang dipilih untuk bisa hadir dalam sholat subuh berjamaah di masjid. Semoga setiap langkah kaki kita dari rumah tadi dicatat sebagai langkah kaki yang meningkatkan derajat kita di sisi Allah dan menghapus dosa-dosa dan kesalahan kita. Amin. Sebelumnya mari kita awali kuliah subuh pada pagi hari ini dengan membaca basmalah dan doa sayyidul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu a'udzu bika min wa a'udzu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan yang dirahmati Allah, juga khususon pada para tamu yang menyempatkan di hari Ahad ini untuk hadir sholat zuhur di Masjid Jawa Kahrian. Pada hari ini saya pertama kalinya untuk dipindah jadwalnya dari hari Selasa ke hari Ahad. Dan di hari Ahad ini kuliah subuh itu memang cukup istimewa begitu karena banyak tamu begitu ya, sehingga kita diarahkan untuk bisa mengisi kuliah subuh itu yang berkaitan dengan masjid atau berkaitan dengan kemasjidan. Harapannya bisa memberi sharing sedikit yang mungkin bisa dibawa pulang ke masjid-masjid dari Bapak Ibu sekalian. Pada pagi hari ini saya ingin mengulang ungkapan yang sering sekali disampaikan oleh ayah kami dan guru kita semua, Ustaz Muhammad Jazir ASP almarhum. Beliau sering sambil bercanda itu mengatakan begini, kalau kita ditanya apa pekerjaan utama kita, itu jawabannya ngurusi masjid. Jadi kalau Pak Jazir itu sering bilang begitu, kalau ditanya pekerjaan utamanya apa? Pekerjaan utamanya itu ngurusi masjid. Tapi kita semua punya sambilan supaya Allah itu memberi rezeki itu ada rekeningnya yang bisa ditransfer pada tanda kutip ya. Itu harus punya cara untuk mencari sebab dari rezeki itu. Ada yang nyambi jadi dokter, ada yang nyambi jadi pengusaha, ada yang nyambi jadi kontraktor, ada yang nyambi punya lapangan futsal gitu. Jadi apapun profesi kita yang kita lakukan, sebab kita mencari sebab untuk rezeki, kita punya kesadaran bahwa tugas utama, pekerjaan utama kita itu ngurusi masjid. Nah, ini adalah cara Pak Jazir dengan ungkapan yang mudah diingat begitu, untuk mengingatkan kepada kita cara kita memandang kehidupan. Karena kehidupan dunia itu, kalau kita tidak hati-hati, dia itu seperti di dalam Al-Quran, dia hanya akan menjadi la'ibun walahun. Dia hanya akan menjadi permainan dan senda gurau saja. Atau dia itu akan menjadi sama di dalam Al-Quran, dia itu hanya tafakhurun ya. Bagaimana manusia itu saling berlomba untuk membanggakan diri dengan apa? Dengan harta yang banyak-banyakan mereka cari dan anak yang banyak-banyakan mereka miliki. Kalau kita tidak berhati-hati, tujuan hidup kita itu ditentukan oleh hal-hal yang sifatnya dunia saja. Nah, tetapi
bukan berarti dunia itu hal yang kita campakkan begitu saja. Seperti di dalam surat Al-Qasas, Allah juga mengatakan, ya, dan carilah pahala negeri akhirat itu. Tapi kata Allah selanjutnya, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan nasibmu atau bagianmu dari dunia. Nah, kalimat beliau yang mengatakan pekerjaan utama saya itu ngurusi masjid, tapi saya nyambi, itu sangat sederhana dan sedikit lucu gitu ya, komikal, membuat kita agak ketawa begitu. Tapi itu meluruskan cara pandang kita. Di dunia ini Bapak Ibu semuanya, kita punya pertanyaan yang harus kita jawab sebelum kita meninggal, yaitu kita itu nanti menghadap Allah mau membawa amal yang seperti apa. Nah, masalahnya usia kita itu terbatas. Kalau ikut usianya Rasulullah ya 63 tahun ya. Kemarin saya dikasih lihat sama Mas Rizky itu, beliau bikin kotak-kotak ya, semacam tabel yang isinya satu kotak itu 1 minggu kehidupan manusia. Nah, kalau jangan bikin kotak-kotak yang isinya satu kotak itu 7 hari, ya kira-kira kalau kita meninggal usia 63 tahun itu tinggal berapa kotak lagi? Ternyata saya lihat punya saya itu karena beliau bikin program gitu ya. Dari video ternyata tidak sebanyak yang kita kira. Maka di waktu sisa yang masih diberikan Allah kepada kita ini, mari kita cari amal apa yang akan kita banggakan di hadapan Allah. Nah, salah satu yang paling menarik bagi seorang muslim adalah karena Allah itu tidak menciptakan kita itu template. Gusti Allah itu menciptakan manusia itu unik, satu dari satu ya. Kita itu hanya satu di antara satu. Yang bisa jadi kita sendiri itu ya hanya kita saja. Beberapa waktu lalu kami mendapat tamu. Beliau adalah Profesor Abdul Fattah Al-Awaisi, seorang profesor dari Palestina yang memiliki tentang Baitul Maqdis. Beliau ketika itu dikasih tahu sama teman saya bahwa saya habis kehilangan ayah saya gitu, dan beliau itu memberi nasihat luar biasa sekali. Ya, nasihatnya mengingatkan kepada sebuah ayat di dalam Al-Quran. Waktu itu beliau mengatakan begini, la yukallifullahu nafsan. Nah, saya sudah meneruskan illa wus'aha begitu, kata beliau, bukan yang itu gitu. Kata beliau, illa ma ataha. Orang itu tidak dibebani suatu beban oleh Allah kecuali dengan sesuatu yang dia sudah punya bekalnya. Nah, Bapak Ibu, kita ini dilahirkan di dunia diberi bekal sama Allah. Tugas kita adalah mencari, saya itu bisa beramal paling baik dengan bekal saya ini, amal yang seperti apa. Maka di dalam khazanah Islam kita menemukan orang itu amalnya bisa beda-beda. Nggak template, nggak semua orang tuh harus setiap selalu iktikaf di masjid gitu, tidak seperti itu. Contoh yang paling menarik, contoh yang paling bisa kita ambil di antara para sahabat, ada sahabat namanya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini masuk Islam tidak dari awal ya, agak belakangan, karena beliau itu di perang Uhud itu masih menjadi panglima dari pasukan kafir Quraisy, panglima pasukan kavalerinya. Nah, Khalid bin Walid itu ketika menjadi Muslim, ceritanya di salah satu perang, saya agak lupa perang yang mana ya, Yarmuk atau yang lain. Itu posisinya Rasulullah sudah menunjuk 3 orang panglima perang. Yang pertama, saya sudah lupa ya, ada 3 panglima perang yang ditunjuk sama Rasulullah. Yang 3-tiganya itu secara berurutan meninggal, ya, syahid di dalam perang. Maka ketika sudah cadangannya sudah habis semua, ya, para sahabat yang lain mendorong supaya Khalid itu mengambil panji kepemimpinan. Lalu ketika dia memimpin, ternyata pasukan kaum muslimin bisa berbalik menang.
Nah, sejak saat itu Khalid bin Walid itu selalu menjadi panglima perang dan hampir selalu menang gitu. Ya. Sampai-sampai ketika di kalangan kaum muslimin ada kalimat begini, wah ini mesti menang gitu, pasti menang kalau panglimanya Khalid bin Walid. Nah ini Umar bin Khattab mulai khawatir, nah ini bahaya kalau kaum muslimin kemudian menjadikan kultus dari seseorang. Maka Khalid bin Walid diganti sebagai panglima. Itu bukan karena ada orang-orang orientalis yang memfitnah Umar itu mungkin karena cemburu dan sebagainya, itu bukan seperti itu. Nah yang menarik apa? Khalid bin Walid itu bukan dari kalangan sahabat yang banyak hafalan Qurannya, ya. Tapi dia bisa menjadi salah satu sahabat yang diberi gelar sama Rasulullah, yaitu pedangnya Allah yang selalu terlurus. Bekal apa yang diberikan Allah pada Khalid, dia itu punya bakat memimpin pasukan perang. Ya. Maka kita di dunia itu menemukan aku bisa pinter opo. Kita itu diberi bekal apa sama Allah yang bisa kita manfaatkan sehingga kita menghasilkan amal yang terbaik yang bisa kita banggakan di hadapan Allah nanti. Nah, Ustaz Jazir itu memberi contoh pada kita semua untuk memilih amal yang strategis. Nah, amal yang strategis itu yang seperti apa? Amal yang strategis itu yang pertama dia berumur panjang. Artinya apa? Kalau kita nanti meninggal, amalnya itu masih jalan. Apa? Kata Rasulullah, ketika meninggal seorang hamba, terputuslah amal kebaikannya kecuali 3. Yang pertama, sedekah jariyah, amal yang tetap mengalir, ya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakannya. Nah, 3 amal ini yang bisa kita cari supaya apa? Supaya setelah kita meninggal nanti masih ada pahala yang mengalir untuk kita. Contoh ekstrimnya nih Bapak Ibu bisa dibayangkan, sahabat Utsman bin Affan itu hidup di tahun 600-an Masehi, ya. Sekarang sudah tahun 2026. Beliau tuh sampai sekarang masih rutin bersedekah. Kok bisa? Karena sahabat Utsman bin Affan itu dulu wakaf sumur. Nah, wakaf sumur ini berkembang menjadi kebun kurma di sekitarnya, dikelola. Nah, dari hasilnya itu digunakan untuk sedekah sampai sekarang kebun kurmanya itu sudah berubah menjadi hotel. Kalau jangan ke Madinah nanti ada hotel wakaf Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan itu sampai sekarang masih punya rekening bank, masih sedekah setiap hari, setiap saat. Nah, pengen boten. Nah, kalau kita pengen, mari kita coba punya sedekah jariyah. Nah, cari itu apa sedekah jariyah yang bisa kita lakukan. Di Joko kalian kita punya program wakaf produktif juga meniru sahabat Utsman. Makanya di lantai 3 kita ada penginapan, ya. Di Kaliman kita ada penginapan juga. Di Karangajat itu kita punya toko roti. Itu bukan ben warung untuk toko roti, bukan itu. Tujuannya supaya kita mencontoh amalnya Utsman bin Affan, ya. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Nah, makanya kalau kita itu punya ilmu, ya, dan kita harus mencari ilmu selain ilmu syar'i, juga ilmu yang lain kita cari yang sesuai dengan bekal yang Allah beri kepada kita tadi. Kita bagikan ke orang lain, ya. Kita bagikan ke orang lain. Makanya di masjid itu, ya, jangan sampai yang bisa bicara itu hanya orang-orang yang pinter ngaji saja, ya. Karena ilmu yang bermanfaat itu ya gak hanya ilmu syar'i langsung. Ilmu kedokteran itu juga berguna. Makanya kuliah subuh ada jadwalnya. Bapak Ibu yang nakes, ya.
bisa membagi ilmunya tentang kesehatan. Di teman-teman remaja Mesir itu ada kumpulan yang saling berbagi ilmu programming. Sekarang yang namanya programming itu bisa sangat terbantu namanya AI. Nah, itu Mas Krisna itu luar biasa, beliau membagi ilmunya itu gratis. Makanya kayak teman-teman kita kayak Zabi dan lain-lain, Ustaz Alvin juga itu, mereka menggunakan ilmu programmingnya itu untuk bikin program buat masjid. Nah, maka Bapak Ibu nanti kalau pulang ke masjidnya, lihat kanan kiri, tetangga-tetangga kita itu punya bekal apa, diberi bekal apa sama Allah. Nah, anak-anak mudanya itu pada punya ilmu apa, dibekali skill apa sama Allah, yang itu bisa kita ajak untuk menjadi sedekah mereka di masjid. Orang itu kalau dimanfaatkan ilmunya sesuai keahliannya akan merasa senang. Akhirnya ingat kalimatnya tadi, pekerjaan kita utamanya ngurusi masjid, tapi yang bisa diprogrammer, makanya ilmu programmingnya dipakai buat masjid juga. Maka ini kalimat yang mengingatkan kita pada sebuah kalimat yang sangat populer di kalangan aktivis Muslim. Kalimatnya itu nahnu du'a qabla kulli syai'in. Kita ini adalah para dai sebelum menjadi apapun juga. Ngurusi masjid itu pokok intinya sebetulnya adalah dakwah. Karena kita meyakini bangunan masyarakat yang berperadaban itu ya batu bata paling kecil yang manusia satu demi satu ini. Maka kalau kita mau memperbaiki Indonesia, ya, yang harus kita perbaiki ya manusia satu demi satu ini. Ya, kita tidak heran kalau Indonesia carut marut begitu ketika masih banyak individu-individunya yang daripada bekerja lebih suka pinjol dan judol misalnya begitu ya. Tapi ya kita nggak bisa kalau cuma hanya nyalakan orang lain yang diperintahkan oleh Allah. Itu bukan menjadi qadhi, bukan menjadi hakim yang menghakimi orang lain. Tugas kita itu menjadi du'a, ya, menjadi orang yang mengundang kepada kebaikan. Ya, masalah orangnya mau atau tidak mau itu beda urusan. Nah, ketika Pak Jazir mengatakan pekerjaan utama saya ngurusin masjid, tapi punya sambilan ini dan itu kalimatnya menjadi bermakna karena beliau membuktikan kepada kita. Jadi kalimat itu menjadi berbobot karena orang yang mengatakan itu menjalani. Maka Bapak Ibu semuanya, mari hikmah-hikmah yang kita dapatkan selama kita di masjid ya kita jalani begitu supaya kita menjadi orang yang berintegritas, omongannya sama yang dilakukan sama. Nah ini kita yang masih berjuang ya supaya seperti itu. Bapak Ibu, terakhir ya monggo ditemukan ya amalnya itu seperti apa amal yang mau kita andalkan ya, dan bagaimana kita bisa memanfaatkan bekal yang diberikan Allah untuk kita persembahkan bagi kaum muslimin ya demi umat ini ya dalam rangka kalau bahasanya itu ngopeni umat yang Nabi gitu ya, dengan bekal yang diberikan oleh Allah dan kita semua kumpulkan, konsentrasikan itu di masjid. Masjid itu punya potensi yang luar biasa seperti kemarin disinggung Mas Badi di Kultum hari Sabtu kemarin di Indonesia itu kalau mau hitung masjid dan musola ada 800.000 masjid dan musola. Kalau di situ bisa berkumpul tuh potensi umat Islam ya. Orang kaya juga ke masjid, orang punya ide juga ke masjid, orang punya skill juga ke masjid ya. Harusnya kebaikan itu lahir dan muncul dari pertemuan-pertemuan itu. Sayangnya umat Islam Indonesia
masih sedikit yang punya jamaah masjid, banyak kan masih jamaah sholat, ya, berakhir ketika salam saja, tapi tidak saling kenal, tidak saling mengerti. Oh, ini orang punya kebutuhan apa, oh ini orang punya potensi apa, sehingga tidak lahir kepekaan dan tidak lahir karya-karya dakwah dari situ. Insya Allah tanggal 18 September besok kita ada pas momentumnya tabligh akbar bersama Ustaz Abdul Somad dan juga rombongan beliau biasanya, yang ini karena pas sekali dengan momentum 60 tahun Masjid Jogokaryan, ya, kita minta untuk membawakan tema itu, dan temanya kami usulkan ke teman-teman panitia kemarin adalah menjaga dengan karya. Jogokaryan, ya, dari kata Jogokaryo, maka kita juga harus menjaga karya, ya, masjid ini dengan karya juga. Mari kita tidak hanya menjadi orang yang membanggakan Jogokaryan iso ini iso ngono begitu, tapi menjaga kebaikan itu dengan kita juga memberikan karya yang khas milik kita itu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita akhiri dengan membaca surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.